Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer yang telah lulus seleksi P3K tahun anggaran 2024 dan diangkat menjadi P3K penuh waktu, yaitu SK P3K sudah terbit dan TMT mulai 1 Maret. Kontrak X honorer berlaku hingga BUP. Cek format NI P3K di sini. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati informasi yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah terus berupaya mempercepat proses penetapan nomor induk pegawai NIP, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau NIP 3K. Bagi X honorer yang lolos seleksi P3K tahap 1. Salah satu daerah yang menunjukkan percepatan dalam mengurus NIP adalah Kota Pariaman, Sumatera Barat. Pemerintah daerah setempat telah menyerahkan surat keputusan atau SK bagi P3K tahap 1 bahkan dengan kontrak hingga batas usia pensiun atau BUP. Penyerahan SK merupakan momen yang dinantikan oleh para calon P3K, terutama bagi X honorer yang baru pertama kali mendapatkan status ini. Dalam beberapa daerah, proses pengusulan NIP masih berlangsung. Namun, Kota Pariaman telah lebih dulu mengukuhkan pegawai P3K-nya. Berdasarkan informasi yang diterima, undangan penyerahan SK telah dikeluarkan pada tanggal 18 Februari 2025. Acara pengambilan sumpah dan janji pegawai P3K tersebut berlangsung pada hari Rabu 19 Februari 2025 pukul 10.00 WIB di halaman Balai Kota Pariaman. Para pegawai yang dilantik diwajibkan mengenakan pakaian hitam putih sesuai ketentuan yang berlaku. Kecepatan Pemda Pariaman dalam menerbitkan SK P3K ini patut diapresiasi, mengingat banyak daerah lain yang masih dalam tahap pengusulan NIP ke Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Berdasarkan SK yang diterbitkan, tanggal mulai tugas atau TMT pegawai P3K di Pariaman adalah 1 Maret 2025. Diharapkan surat perintah pelaksanakan tugas atau SPMT juga akan diterbitkan pada tanggal yang sama. Selanjutnya, kondisi penetapan NIP di Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, di Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri,
proses penetapan NIP bagi P3K tahap 1 masih dalam tahap menunggu undangan resmi. Berdasarkan bocoran informasi, TMT bagi P3K di Kepri juga ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2025. Namun, kontrak kerja di daerah ini masih bersifat 5 tahun, berbeda dengan Kota Pariaman yang telah menetapkan kontrak hingga batas usia pensiun. Walaupun belum mendapatkan kontrak jangka panjang, para pegawai P3K di Kepri tetap bersyukur karena telah berhasil melewati seleksi dan memperoleh status P3K atau kepegawaian yang lebih pasti. Selanjutnya, alur penetapan NIP dan penerbitan SK. Proses penetapan NIP hingga penerbitan SK P3K melalui beberapa tahap. Yang pertama, instansi pemerintah melakukan verifikasi dokumen pegawai yang lulus seleksi. Setelah itu, dokumen usulan NIP diajukan ke BKN untuk diproses lebih lanjut. Jika seluruh persyaratan telah terpenuhi, BKN akan menerbitkan pertimbangan teknis atau pertek sebagai dasar penerbitan NIP dan SK oleh instansi masing-masing. Dalam beberapa kasus, usulan NIP bisa dikembalikan ke instansi jika terdapat kekurangan dokumen atau ketidaksesuaian data. Namun, bagi yang memenuhi syarat, BKN akan segera menerbitkan pertek yang kemudian diikuti dengan penerbitan SK dan pemberian NIP kepada pegawai bersangkutan. Selain itu, bagi daerah yang memberikan tunjangan penghasilan pegawai atau TPP, pegawai yang telah menerima SK P3K juga akan mendapatkan tambahan tunjangan. Hal ini tentunya akan berdampak pada kesejahteraan mereka. Selanjutnya, contoh pertek BKN. Salah satu contoh pertek BKN yang diterbitkan mencakup berbagai informasi penting seperti nomor usulan, tanggal pengajuan, serta data pegawai yang bersangkutan. Dokumen ini juga mencantumkan status kepegawaian, ijazah, jabatan, golongan hingga besaran gaji yang akan diterima. Sebagai contoh, dalam pertek yang diterbitkan untuk Kota Tanjung Pinang, terdapat informasi mengenai formasi tahun 2022 yang ditetapkan pada tahun 2023. Pegawai yang tercantum di dalamnya memiliki jabatan sebagai guru bahasa Indonesia dengan gaji berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum adanya penyesuaian gaji terbaru. Kemudian, format NIP3K. NIP3K terdiri dari beberapa bagian, diantaranya yaitu 1. 8 digit pertama menunjukkan tanggal lahir, tahun, bulan, dan tanggal. 4 digit berikutnya adalah tahun pengangkatan. Kemudian 2 digit selanjutnya menunjukkan frekuensi seleksi dalam tahun tersebut. 4 digit berikutnya menunjukkan jenis kelamin 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan. Dan
3 digit terakhir adalah nomor urut P3K dalam seleksi yang diikuti. Sebagai contoh, jika seorang pegawai lahir pada 1 Agustus 1985 dan diangkat sebagai P3K pada tahun 2025, maka NIP-nya akan diawali dengan 19850801/2025 21X/XX. Bagi para honorer peserta seleksi P3K tahap 2 yang masih menunggu proses penetapan NIP dan SK, diharapkan tetap bersabar. Proses administrasi ini memerlukan waktu dan kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan dalam data kepegawaian. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Informasi terbaru untuk para tenaga honorer yang lolos dan diangkat menjadi P3K penuh waktu di seleksi tahap 1. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.